Ya, perkembangan agama Hindu di Indonesia tak bisa dilepaskan dari peranan lembaga majelis umat yang satu ini. Namanya Parisada Hindu Dharma Indonesia. Tepat 50 tahun yang lalu lembaga ini didirikan. Selain itu ada juga tokoh yang punya peranan besar dalam memajukan agama Hindu di Bali. Keduanya kami rangkum dalam segmen Bali Story berikut ini. 23 Februari tahun 1959, kala itu merupakan hari terakhir Hindu Bali Sabha atau Pesammuhan Agung Bali di Fakultas Sastra Universitas Airlangga Denpasar melahirkan Piagam Parisada. Piagam Parisada inilah cikal bakal berdirinya lembaga umat Hindu di Indonesia, yaitu Parisada Hindu Dharma Bali, yang kini berubah nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Tanggal 23 Februari pun kini diperingati sebagai hari lahir Majelis Umat Hindu di Indonesia tersebut. Nama PHDI pun memiliki makna, Parisada berarti duduk melingkar untuk bersidang. Menurut ketentuan dalam kitab suci Hindu Manawa Dharma Sastra, Parisada terdiri dari para brahmana ahli dan cendekiawan. Parisada merupakan majelis yang berfungsi semacam badan legislatif untuk memecahkan berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada sejumlah tantangan yang menyebabkan putra-putra terbaik Bali membentuk PHDI pada kala itu. Tantangan dari luar disebabkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana masing-masing agama digiring untuk mewadahi dirinya dalam suatu lembaga agar mempermudah komunikasi. Selain itu, keinginan untuk membentuk badan keagamaan diharapkan dapat menggantikan peranan raja-raja di Bali yang sejak tahun 1957 sudah tidak ada lagi. Kekuasaan raja-raja di masing-masing daerah digantikan oleh para bupati, namun tidak termasuk menggantikan peranan di bidang keagamaan. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan agama kala itu mendorong para pemuda Hindu saat itu untuk segera membentuk wadah guna membina, menata, dan mengayomi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama. Lambang PHDI berbentuk Padma atau untayan daun bunga teratai yang lancip dan melingkar berjumlah 22 helai, melambangkan jumlah anggota Paruman Walaka, yaitu anggota Dewan Parisada Hindu Dharma Pusat yang bukan pendeta. Paruman Walaka terdiri dari rohaniawan pemimpin umat yang berjasa di dalam memajukan dan menjabarkan agama Hindu Dharma di Indonesia. Di tengah-tengah untayan daun teratai itu terdapat lagi lingkaran Padma berbentuk setengah bulatan, berjumlah 11 helai yang melambangkan jumlah anggota Paruman Sulinggih atau pendeta Hindu. Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha berdirinya PHDI sebagai lembaga umat Hindu di Indonesia. Salah satunya adalah Ida Bagus Mantra yang merupakan Gubernur Bali ke-6. Ida Bagus Mantra bersama I Gusti Bagus Sugriwa pada saat itu tergabung dalam organisasi Angkatan Muda Hindu Bali, ikut terlibat sebagai panitia persiapan pembentukan Dewan Agama Hindu. Panitia ini yang kemudian mengadakan rapat pada tanggal 6 Desember 1958 di Pesanggerahan Bedugul, dengan hasil bahwa Hindu Bali Sabha akan diadakan di Denpasar pada awal tahun 1959. Selain sebagai pendiri PHDI, tokoh kelahiran Badung 8 Mei 1928 ini juga berperan dalam memajukan agama Hindu di Bali dan Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1963, Ida Bagus Mantra menggagas terbentuknya Mahawidya Bhawana, Institut Hindu Dharma atau IHD yang sekarang berkembang menjadi Universitas Hindu Indonesia Denpasar atau UNHI. Sempat menjadi dekan Fakultas Sastra dan rektor di Universitas Udayana, Ida Bagus Mantra dipercaya menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 10 tahun dalam periode 1968 hingga 1978. Selama satu dasawarsa kepemimpinannya sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Ida Bagus Mantra menunjukkan kiprah nyatanya bagi Bali dalam banyak hal seperti pembangunan, renovasi Pura Besaki, Pura Pulaki, membangun pusat-pusat aktivis budaya seperti pembangunan Taman Budaya Denpasar atau Art Center Denpasar. Ida Bagus Mantra menduduki jabatan Gubernur Bali pada tahun 1978. Pada tahun pertama periode jabatannya, Ida Bagus Mantra menggulirkan kebijakan menetapkan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu,
untuk ditetapkan sebagai modal dasar pembangunan daerah Bali. Pesta Kesenian Bali atau PKB yang masih rutin diselenggarakan hingga saat ini juga digagasnya kala itu. PKB diselenggarakan sebulan penuh setiap tahunnya dengan acara pesta kolosal seni budaya Bali dan pameran hasil karya seniman, termasuk hasil industri kerajinan rakyat yang terus menjadi sebuah tradisi tahunan di Bali. Sebagai Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra juga secara nyata mengejawantakan falsafah kearifan lokal Trihita Karana dalam pembangunan di Bali. Implementasi dari filsafat itu tampak terwujud dalam pembangunan kantor atau gedung-gedung di Bali yang ditata dengan konsep dan bentuk bernuansa arsitektur Bali. Juga memberlakukan ketetapan pembangunan gedung, kantor, hotel, dan lainnya tidak boleh melebihi ketinggian pohon kelapa. Setelah purna tugas sebagai Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra diberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai Duta Besar Luar Biasa di India untuk masa bakti selama 3 tahun. Dari tahun 1989 hingga 1992. Ida Bagus Mantra diberi kepercayaan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1993. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.